Baik, selamat datang di video pembelajaran Object Oriented Programming bersama saya Imam Fauji. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep test case. Nah, sebenarnya pada video sebelumnya ini secara garis besar ini sudah saya sampaikan, ya. Tapi saya fokus di video kali ini akan membahas mengenai test case, ya. Oke, kalau berbicara test case ini berupa paket ya atau bundelan. Nah, jadi kalau paket ini dimana bertujuan ya untuk mengelompokkan sebuah program Java. Nah, dalam package ini terdapat sekumpulan kelas, ya, di mana kelas-kelas tersebut yaitu memiliki karakteristik atau fungsi yang sama. Ya. Dan begitu juga antar kelas ini saling berelasi. Ya. Jadi artinya antar kelas satu dengan kelas lain itu saling berhubungan. Ya. Nah, sebuah package dalam program Java ini terdiri dari sekumpulan kelas dan interface. Ya, kalau kita praktek ya menggunakan NetBeans, nah itu kan ketika saya membuat satu project itu sudah sekaligus membuat package-nya, kemudian sebuah kelasnya. Di mana dalam package ini kita bisa membuat beberapa kelas, ya, di mana kelas ini itu saling eh, berelasi, ya, saling berhubungan. Nah, oke. Okay. Nah, jadi kalau didefinisikan ya, package ini eh, jadi berupa paket yang terdiri sekumpulan kelas ya atau interface ya yang saling berelasi dan memiliki karakteristik atau fungsi yang sama. Nah, package ini menyediakan mekanisme ya untuk mengatur kelas dan interface dalam jumlah yang banyak. Nah, dan menghindari konflik pada penamaan dua buah kelas yang mempunyai ya nama yang sama. Ya, misalnya nama kelasnya sama tetapi isinya itu berbeda, gitu. Nah, nah, jika misalnya kita ingin membuat satu kelas, misalnya tanpa dimasukkan ke dalam satu package, ya maka secara default itu akan dianggap sebagai unnamed package ya. Jadi package tanpa nama. Nah, kalau package tanpa nama ini tidak bisa diimport oleh kelas ya dari package yang mempunyai nama, ya gitu. Jadi misalnya saya membuat kelas ya di mana ya kelasnya tersebut ya eh, tidak dimasukkan ke dalam satu package, ya, maka secara default ini akan dianggap sebagai unnamed package. Kemudian saya ingin mengimport ya dari package yang ada namanya, maka akan tidak bisa dilakukan seperti itu, ya. Nah, kemudian library. Jadi library ini adalah package yang telah tersedia. Jadi sebenarnya ya ini ya, kita bisa membuat satu library ya. Library ini di mana suatu saat nanti kalau diperlukan yaitu bisa dipanggil ya, diimport ya. Nah, jadi masuk library ini sebenarnya package yang telah tersedia ya. Jadi tinggal ditambahkan ya atau ya digunakan. Nah, ini bisa kita lihat ya pada eh, Java. Ya, kalau kita menggunakan Java kan kalau misalkan saya ingin menggunakan kelas scanner ya, saya ingin menginput nilai ya berdasarkan inputan dari si user ya pada keyboard ya, itu kan menggunakan scanner ya. Nah, scanner ini kan kelas ya yang berasal dari package lain ya. Nah, kalau kita ingin menggunakannya kita harus melakukan import ya, makanya kan kalau kita menggunakan scanner kan, nah, kita harus mengimport ya di mana ya scanner itu berada di package yang mana itu ya. Nah, makanya kan import nama package kemudian kelasnya, jadi panggil kelasnya itu. Nah, pada Java package-package tersebut ini bisa disebut sebagai API ya, Application Programming Interface. Nah, jika ingin sebuah kelas berada dalam satu package ya, maka di dalam kelasnya itu tambahkan baris seperti ini ya, package kemudian nama package-nya. Gitu. Penamaan package sebaiknya menggunakan huruf kecil semua. Tapi kalau kita lihat kayak gini ya, di dalam package ini kan betulnya kayak folder ya. Dan folder ini kan isinya ada beberapa kumpulan file Java. Nah, file Java ini kan ya, sama dengan nama kelasnya ya. Kalau misalkan kelas mahasiswa berarti nama file Java-nya adalah mahasiswa.java yang berada di dalam satu folder. Nah, foldernya ini, nah itu dikatakan sebagai package ya. Nah, penamaan package ini sebaiknya menggunakan huruf kecil semua dan harus disesuaikan dengan nama
folder tempat penyimpanan kelas tersebut. Ya, misalkan foldernya adalah mylib, ya. Nah, ketika kita akan menempatkan suatu kelas itu dalam satu page cache, maka kita menambahkan ya page cache, nama page cache-nya. Ini harus sama ya antara nama folder dengan nama page cache-nya. Page cache misalkan mylib gitu. Nah, misalkan gini ya, page cache mylib ya, misalkan nama kelasnya itu adalah titik. Ya, di mana titik ini memiliki atribut ya dengan tipe datanya double, X dan Y. Nah, nama page cache sebaiknya ditulis dengan huruf kecil ya. Kemudian nama page cache harus sama dengan nama foldernya. Suatu file kode sumber ini hanya boleh menuliskan satu statement page cache. Nah, itu ya. Jadi hanya membolehkan satu statement page cache. Ya, biasanya kalau perusahaan pengembang software ya misalkan kayak Facebook, Twitter, Google Map itu kan biasa ada page cache-nya ya. Misalkan page cache facebook Android. Kemudian page cache Twitter off misalkan. Misalkan page cache Google Android Maps. Itu adalah nama page cache-nya ya, paket di dalam. Jadi di dalam bundelan page cache tersebut ini sudah terdapat sekumpulan programnya kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau di perusahaan besar kan penulisannya nama kelas ini sesuai dengan nama domainnya gitu. Nah, kemudian import page cache ini berarti ya kita ingin menggunakan member atau isi dari sebuah page cache. Nah, kata kuncinya ya nama page cache kemudian titik nama kelasnya. Nah, itu kalau import to class ya. Kemudian nama page cache titik bintang. Jadi import kemudian nama page cache-nya titik nama kelasnya. Gitu. Misalkan saya ingin memanggil kelas contoh ini ya, misalkan yang sebelum ini. Saya ingin memanggil ya kelas titik tapi saya memanggilnya berada di luar page cache ya, page cache mylib. Ya, berarti saya memanggilnya itu harus import mylib titik ya, ini titik, kebetulan namanya kelasnya titik ya. Gitu. Atau misalkan kalau misalkan ingin menggunakan seluruh kelas itu menggunakan titik bintang. Nah, kayak gini kan nama page cache titik bintang itu untuk keseluruhan isi page cache ya. Nah, contoh ya import mylib titik bintang berarti itu secara keseluruhan. Jadi secara default ya jika misalkan kalian tidak mengimport satu page cache ya, maka sebenarnya jadi kalian ini akan mengimport page cache java titik lang titik bintang ya. Yang contoh kelas yang ada di dalamnya adalah kelas string dan math ya. Tuh. Kalau misalkan pada Java ya, misalkan itu secara default ya seperti itu ya. Nah, ini ya, jika aplikasi yang Anda buat menggunakan dua buah kelas yang namanya sama tetapi ya misalkan pada page cache-nya itu berbeda ya, maka sebagai pembedanya jadi kalian harus menuliskan nama page cache-nya. Jadi kayak gini ya. Contohnya ya, page cache 1 ya, page cache 1 titik T1, misalkan T1 sama dengan new page cache 1 titik ya, kayak gini. Nah, ini kalau misalkan secara langsung ya, kalau misalkan kita tidak melakukan import ya, tapi kalau setelah import jadi kita bisa lakukan aja misalkan titik T1 sama dengan new titik kayak gitu. Tapi kalau misalkan tanpa melakukan import yang itu page cache ya, panggil page cache-nya kemudian kelasnya gitu ya. Jadi caranya boleh seperti itu ya. Kemudian page cache by yourself ya, ini kita juga bisa menambahkan page cache sendiri ya untuk mengelompokkan suatu kelas. Kita yang dapat digunakan untuk page cache misalkan deklarasi atau pembuatan page cache atau import, jadi boleh seperti itu. Oke, deklarasi page cache ini sudah tadi ya sampaikan. Jadi page cache kemudian identifier-nya ya, jadi atau nama page cache-nya. Identifier itu nama page cache-nya ya. Kemudian aturan penamaan page cache ini biasanya diawali dengan huruf kecil, tadi sudah saya sampaikan ya, tidak dapat menggunakan spasi itu ya, jangan sampai pakai spasi ya, itu sebagai pemisahnya ya. Kemudian perintah ditulis sebelum atau di atas deklarasi kelas, jadi ditulisnya jangan di dalam kelas. Kalau import itu jangan di dalam kelas ya, harus ada di luar kelas ya.
deklarasi misalkan import, kemudian nama package-nya, kemudian nama kelasnya itu jangan ada di dalam kelas, tapi harus di luar kelas. Ya, kemudian package animals. Ini adalah deklarasi package-nya. Ini pendeklarasian kayak tadi ya, misalkan saya ingin membuat kelas titik ya, di mana titik ini berada di dalam folder mylib ya. Kemudian saya ingin melakukan package yang mendeklarasikan bahwa folder tersebut adalah sebagai package ya, maka package kemudian mylib segitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi di dalam folder animals ya itu ada program Java ya atau file.java ya yang bernama Mamalia gitu. Ya kalau misalkan secara langsung kita dieksplorasi ya ininya filenya. Jadi penulisannya ada package animals. Kemudian ada subpackage. Ya, ini sebuah package yang dapat terdiri dari ya package ada di dalam package. Ya, jadi ibaratnya kayak logikanya sih folder ya di dalam folder atau folder subfolder gitu. Nah, penggabungan antara package dengan subpackage itu ditulis dengan menggunakan tanda titik ya, sebagai pemisahnya. Jadi misalkan ya ini contoh aja. Misalnya di dalam folder animals itu ya misalnya ada folder kelompok mamalia ya, berarti ya package-nya ini ada package animals kemudian titik kelompok mamalia, kemudian nah di dalam folder tersebut itu ada kelasnya. Jadi penggunanya package animals titik kelompok mamalia misalkan gitu. Nah itu, atau misalkan kayak gini ya, di dalam folder animals itu ada folder mamalia. Di dalam folder mamalia itu ada file yang berupa misalkan kucing itu ya, maka penulisannya seperti package animals titik mamalia ya gitu ya, kelas kucing. Jadi kelompokan, jadi misalkan untuk mamalia berarti kelompokan ini kelas kucing semua jadi kelas mamalia semua ya gitu. Nah, jadi dalam berarti di sini ibaratnya ada folder animals, di dalam folder animals tersebut di sini ada mamalia. Ya, dalam folder mamalia itu ada berkumpulan kelas, misal kucing, misalkan saya buat lagi kelas kambing, misalkan kelas lainnya lah gitulah. Nah, jadi kalau kita lihat package animals ini adalah package-nya, subpackage-nya adalah mamalia. Oke. Nah, subpackage ini merupakan kedalaman dari hierarki subpackage ya, dan package lainnya adalah bebas. Ya, misalkan kayak ini, package A ini terdiri dari subpackage B. Subpackage B terdiri dari subpackage C dan seterusnya, boleh seperti itu ya, seterusnya. A, B, C, D sampai jadi dalam folder ada folder lagi, dan folder ada folder lagi, folder lagi seterusnya. Ya. Nah, import package-nya ini sudah sampaikan tadi ya, sebenarnya segaris besar ya. Untuk mengakses anggota dari package digunakan kata kunci import. Ya, makanya kan kalau sudah sampaikan ya, kalau ingin saya menggunakan package scanner ya, itu kan harus diimport. Kemudian saya ingin menggunakan tipe datanet, itu kan harus menggunakan import. Ya. Nah, antara package dengan subpackage itu dipisahkan dengan titik. Baris perintah ditulis di atas deklarasi kelas ini sudah sampaikan. Kayak gini ya. Import import kemudian nama package-nya titik nama kelas gitu ya. Jadi import ini alat produksi yang digunakan untuk mengakses package ya. Jadi analoginya kayak gini aja, import ini digunakan ya untuk misalkan saya ingin mengakses ya folder yang mana gitu, kemudian nanti masuk ke nama kelas yang mana. Kalau misalkan ingin semua kelas ya, berarti secara default kita menggunakan titik bintang gitu. Nama package ini adalah dapat ditambahkan dengan subpackage disesuaikan dengan hierarki dari package tersebut. Jadi hierarkinya ada folder ya, di dalam folder ada subfolder, kemudian dalam subfolder ada subfolder dan seterusnya kayak itu. Sedangkan nama kelas ini adalah kelas yang ingin diimportnya. Bisa diberikan tanda bintang kalau ingin secara keseluruhannya ini bisa diakses. Tapi kalau misalkan hanya kelas tertentu, ya panggil namanya saja. Nah, gitu. Nah, misalkan ya saya ingin menggunakan kelas reptilia ya. Jadi saya ingin memanggil misalkan atribut ya, atau atribut yang ada pada reptilia misalkan, atau misalkan method yang ada pada reptilia. Nah, karena misalkan saya ini berada di luar package animal ya, misalkan ya di luar animals ya, berarti saya harus melakukan import dulu ya, import animal titik reptilia. Kalau misalkan saya pengen semuanya kelas aja ya, bisa diakses ya, biar gak
satu-satu ditulis, misalkan ada reptilia, kemudian misalkan ada misalnya ada eh, Pisces ya, atau misalkan lainnya, itu kita lakukan dengan titik bintang gitu. Nah, jadi kalau pada bab satu ini hanya mengimport satu kelas saja, tapi yang kalau kedua itu secara keseluruhan, secara default. Nah, kemudian akses test case ketika diinstansiasi ya. Jadi ini dapat dilakukan pada saat pembuatan objek bisa ya. Jadi caranya ya seperti sintaks untuk pengaksesan namun tidak menggunakan keyword import. Jadi kayak tadi yang sudah saya sampaikan ya, ada di sebelumnya tadi. Nah, jadi patch case-nya, kemudian titik, kemudian nama kelasnya, kemudian nama objeknya sama dengan nama patch case-nya, kemudian titik, kemudian em, nama kelasnya ya. Gitu. Kayak gini ya, patch case titik kelas boleh seperti ini kalau tidak menggunakan import ya. Jadi misalkan contohnya animals ya, ini patch case nya, ini kelasnya, kemudian ini objeknya. Nah, ini ya, new animals reptilia. Oke, itu adalah kelasnya ya, konstruktor dari dalam kelas sama. Oke. Pemahaman mengenai patch case ya nanti akan disampaikan juga pada praktek penggunaan patch case seperti apa. Ya, oke, sekian video pembelajaran object oriented programming mengenai patch case ya. Sampai ketemu lagi di video berikut.